Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimaya Niaschin. Terima kasih buat teman-teman semua, dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membahas ada satu pernyataan dari seorang pria muslim. Dia mengatakan bahwa Ustadz Agustan ini sakit bukan karena diazab oleh Tuhan atau diazab oleh Tuhan Yesus, melainkan dia disantet oleh orang. Itulah sebabnya dia sakit. Nah, teman-teman, sebenarnya ya terserah mereka mau bilang apa. Nah, yang jelas ada beberapa kemungkinan kenapa Ustadz Agustan sakit mendadak. Yang pertama, kemungkinan yang pertama karena Ustadz Agustan ini mau donasi. Dan yang kedua, kemungkinan yang kedua, mungkin karena Ustadz ini mau berusaha menghindari soal hukum. Nah, kemungkinan yang ketiga, mungkin dia benar-benar mengalami azab Tuhan itu. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Memang sakit usai melakukan hal itu, dan perlu diketahui bahwa yang dipantati Koh Agustan itu bukan Alkitab, melainkan covernya saja yang bagian dalamnya kosong, tidak ada isinya, guys. Dan perlu diketahui pula bahwa sakitnya Koh Agustan itu bukan karena azab Tuhan Yesus, melainkan kena santet, guys. Kondisi Koh Agustan kali ini berangsur membaik setelah diruqyah oleh Pak Ustadz Tasik Ngaji. Kalau itu memang azab dari Tuhan Yesus, maka jelas jika diruqyah pun gak akan mempan. Buktinya Pak Agustan sekarang berangsur membaik kondisinya. Masa ya azab Tuhan kalah dengan bacaan ruqyahnya Pak Ustadz? Kan gak masuk akal gitu loh. Jadi kesimpulannya bahwa Koh Agustan dinarasikan karena azab akibat memantati Alkitab adalah hoax, guys. Jadi nggak usah beli tabung oksigen. Diterima kok dari teman-teman 10 juta. Ya, mudah-mudahan cukup. Ya, nah, ini mesin oksigen juga dikasih. Pegang. Begini aja. Dan pasang dulu deh. Ya, saya tahu Pak Agus nggak akan mati, siap masuk penjara. Kita semua seperti itu. Masalahnya jangan matinya mati konyol. Atau masuk penjara karena apa? Gitu loh, kasihan saya udah mulai paham Islam, belajar Islam, tinggal hidayahnya aja. Istri sakit kanker, mama gimana? Mama ada dan mama baru masuk Islam. Nah, terus kalau Pak Agus kenapa-napa, jangan mikirin diri sendiri yang rugi ini. Iya. Anak, istri, ibu. Betul nggak kok? Ya harus stabil, belajar untuk bisa banyak zikir, banyak sabar, banyak doa. Coba doa yang sering dibaca nih, umpamanya aja cukup ini. Ya muluk, qalibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya qalibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nabi aja baca tadi 100 kali. Berarti kita paling enggak ya perbanyak baca ini. Ya mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Jangan sampai pikiran putus asa. Itu orang yang berputus asa dalam Islam jatuhnya kafir, karena berputus asa dari rahmat Allah. Tak boleh. Banyak kok orang yang lebih susah. Saya hari ini ngurus anak-anak atau budin, yang baca tulis nggak bisa, makan aja naik mobil aja nggak pernah. Kalau diajak ke Bandung mau, tapi saya maunya jalan kaki karena nggak pernah naik mobil. Saking primitifnya mereka, susahnya lebih banyak orang susah membutuhkan kita. Kita harus semangat untuk lebih baik, untuk cepat sehat, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Doa minum air jam-jam. Allahumma ini as'aluka. Coba diikuti dalam hati ya. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, wariskon, wasifaan min kulidain, wasakomin birahmatika ya rahman rahimin. Minum udah minta sembuh.
Nah, yang mau beli madu, ini madunya jualannya Kak Agustan nih. Berapa madunya? 100.000. Murah kok. 700 gram. Iya, 700 gram, hampir 1 kilo ya. Malah madu saya satunya ratusan juta. Tapi beratnya 50 kilo. Beratnya ya enggak sampai 50 kilo. Enggak sampai 50 kilo per hijab. Madunya, jadi ratusan juta. Kak Gue cepet sembuh ya. Kalau udah sembuh tak kenalin janda cantik. Ya. Ya. Kayaknya perlu istri yang galak soalnya. Enggak, ini aja udah galak. Oh belum, saya punya dari Papua lebih galak lagi. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan ada satu pernyataan dari seorang pria muslim dari awal cuplikan tadi. Dia mengatakan bahwa Ustadz Agustan itu sakit bukan karena diazab oleh Tuhan Yesus, melainkan karena santet katanya. Nah teman-teman, itu terserah dia mau bilang apa. Yang jelas ada beberapa kemungkinan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kemungkinan besar Agustan itu sakit mendadak karena dia mau donasi. Yang kedua, karena dia mau menghindari soal hukum. Dan kemudian yang ketiga, mungkin dia benar-benar sakit. Nah, karena azab itu dia minta sendiri teman-teman. Tetapi orang Kristen itu tidak perlu membalas apa yang diperlakukan oleh Ustadz Agustan terhadap kitab sucinya orang Kristen. Nah, kita lihat ketika dibuka sampul itu teman-teman, kosong isinya. Ya tentu saja itu isinya sudah diawaskan atau sudah ditarik, dicopot supaya itu menjadi keringanan bagi Ustadz Agustan. Tetapi bagaimanapun ceritanya, di dalam video Ustadz Agustan itu dia menyebutkan Bible atau Alkitab. Nah teman-teman, banyak saudara kita polemikus muslim berkata bahwa Ustadz Agustan itu lagi ngeprank orang Kristen. Nah mereka tidak sadar siapa yang untung dalam hal ini. Nah sebenarnya untungnya banyak ke Agustan, dapat donasi, dan kedua juga dia bisa terhindar dari soal hukum, ranah hukum. Mudah-mudahan pihak berwajib tetap mengejar Ustadz Agustan ini soal kasus yang dia lakukan ini ya teman-teman ya. Nah jadi orang Kristen itu tidak perlu kepo membalas apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan. Nah, orang Kristen tidak perlu melakukan hal yang sama teman-teman, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Nah, mari kita baca satu firman Tuhan dari Roma 12 ayat 17 sampai 19. Kita diajarkan apa yang dilakukan oleh siapapun untuk menghujat kekristenan, menghina kekristenan, itu biarkan saja. Berikan tempat bagi murka Allah. Nah, kita baca di dalam Roma 12 ayat 17 sampai 19. Begini firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka tidak ada bedanya kita dengan dia yang melakukan kejahatan itu. Nah, tetapi apa yang membedakan kita dengan dia? Ketika dia berbuat jahat, kita membalas baik. Nah, artinya kita membalas kebaikan kepadanya. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, diajarkan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk berusaha semaksimal mungkin. Kita harus menciptakan kedamaian itu terhadap siapapun dia. Kita hidup berdamai dengan siapapun. Nah, ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Kita orang Kristen atau pengikut Kristus diajarkan supaya kita jangan menuntut balas terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen, kita tidak perlu menjadi Tuhan bagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, nah kita perlu mendoakan dia, bukan menghakimi dia. Kalau kita menghakimi dia atau membalas kejahatan itu kepadanya,
sama halnya kita sudah menggantikan posisi Tuhan. Nah, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakannya. Jadi tugas kita berdoa supaya mereka mengalami pertobatan. Kalau seperti Agustan ini, misalnya dia masih sehat sampai sekarang, itu artinya Tuhan memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan itu, Allah itu tidak berkenan kepada kematian orang-orang fasik, orang-orang jahat, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan mereka. Jadi itu dia teman-teman yang diajarkan kepada kita, sekalipun Agustan nanti mungkin sehat dan kemudian dia bebas dari persoalan hukum, ya, atau dia tidak diadili, ya kita tetap orang Kristen mendoakan dia supaya Tuhanlah yang berperkara dalam hidupnya. Seperti firman Tuhan berkata, berikan tempat pada murka Allah. Karena masalah pembalasan itu haknya Tuhan. Jangan kita merebut haknya Tuhan. Nah, jadi itu yang saya sampaikan dan itu yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.